Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat yang tidak akan terhitung satu persatu dan sampai kapanpun kita tidak akan terhitung nikmat itu. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi pada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selalu umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan kepada kita bahwa ada 6 perkara yang Allah sembunyikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya atas ketaatan hambanya. Untuk apa disembunyikan? Karena Allah menyembunyikan ridhonya supaya kita bersungguh-sungguh dalam hal amaliyah, dalam hal muamalah, dalam hal perbaikan amal, dalam hal ibadah apapun. Disembunyikan pahalanya, ridhonya. Kita jangan sampai memilih-milih amalan-amalan. Yang ini pahalanya besar, yang ini pahalanya kecil. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ini untuk kita senantiasa tidak pilih-pilih mengenai amal perbuatan kita. Satu contoh, ketika Imam Ghazali dia bermimpi dengan muridnya, bahwa muridnya berkata bahwa Imam Ghazali ini masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena banyak ilmunya, tapi Imam Ghazali meninggal dan masuk surga itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Imam Ghazali sedang merangkai kata-kata dalam sebuah kitabnya. Imam Ghazali membiarkan seekor lalat masuk ke dalam tintanya, dan lalatnya ini meminum tintanya. Imam Ghazali membiarkan untuk meminum tintanya tersebut. Nah, di sini Imam Ghazali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal apa yang membuat Allah ridho sehingga kita masuk surga. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di atas ketaatan hamba. Allah menyembunyikan ridhonya di atas ketaatan hamba. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas kedurhakaan atau kemaksiatan hambanya. Disembunyikan murkanya, ditahan-tahan murkanya. Untuk apa? Untuk supaya kita memberikan kita bertobat kepada Allah, supaya kita tidak terlalu bermaksiat, supaya kita bisa membatasi, kita bisa mengerem
dosa kita, supaya kita bisa bertobat kepadanya, memberikan kesempatan kepada kita bahwa kita tidak terus-terusan bermaksud kepada Allah, disembunyikan. Karena batas tobat ini itu sampai kerongkong-kerongkong, lepasnya ruh dari dalam tubuh kita. Tapi jangan dipermainkan kasih sayang Allah ini, kemurkaan Allah ini. Kita harus manfaatkan tobat kita ini kepada bagaimana kasih sayang Allah ini. Walaupun dosa hambanya ini memenuhi lautan, gunung, Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat sungguh-sungguh, pasti Allah angkat dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas kemaksiatan hamba. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di hadapan orang-orang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak suudzon kepada orang, supaya kita selalu berbuat baik kepada orang, siapapun itu. Kita tidak tahu kan itu seorang wali berjalan dengan baju seperti orang gila, kita tidak tahu. Kita tidak, maksudnya tidak, jangan pernah bersuudzon, jangan menyangka orang itu dari pakaian dan lain sebagainya. Barangkali itu wali, karena wali ini disembunyikan, karena wali ini hanya ditemui oleh seorang wali itu. Hikmahnya yaitu kita pada setiap orang, mau kenal maupun tidak kenal, kita harus selalu husnudzon pada orang tersebut. Allah menyembunyikan walinya pada orang-orang lain. Allah menyembunyikan kekasihnya atas orang-orang lain. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasia umur ini yang kita tidak ketahui. Kapan kita meninggal, jam berapa, di mana, untuk apa? Untuk apa disembunyikan? Supaya kita ini selalu istiqomah daripada, supaya kita ini berhati-hati dalam menjalani hidup, tidak terlalu terlena. Kita melahirkan etika apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kematian kita tidak tahu kapan dan di mana umur kita. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keutamaan sholatul wusta. Sholatul wusta ini adalah sholat yang beribu-ribu pahala yang Allah berikan, yaitu sholatul wusta. Sebagaimana di dalam kitab sudah dijelaskan bahwa sholatul wusta ini adalah, ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan pula sholat asar. Ya, pokoknya sholatul wusta ini adalah keutamaan yang jarang didapati, diketahui oleh kita semuanya. Yang keenam, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh, semuanya untuk bersungguh-sungguh. Baik dari Allah menyembunyikan ketaatan, Allah menyembunyikan kedua rakaat, Allah menyembunyikan semuanya kematiannya. Untuk apa? Semuanya hikmahnya untuk bersungguh-sungguh kepada kita. Kita beribadah sungguh-sungguh kepada kita. Keenam yaitu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar. Bagaimana para ulama menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar
ganjil 10 hari terakhir. Mudah-mudahan pada hari yang 19 kita akan bersiap-siap, siapkan fisik, mental kita untuk menghadapi Lailatul Qadar ini. Segera jauhkan selimut-selimut, bantal-bantal, segera jauhi istri-istrinya, sudah punya istri. Segera beranjak pergi ke masjid ketika jam 11, jam 12 kita sudah zikir di dalam masjid, kita sudah berniat itikaf. Itu an-ataqifa di hadal masjid sunnatul laila. Kalau bisa sampai jam 3, jam 4 sampai kita sahur. Itu pun kalau sanggup, yang kita mampu aja. Kita mampunya kita sholat sunat, silakan sholat sunat. Yang mampunya baca Quran, silakan baca Quran. Dan mampunya zikir-zikir, sholawat dan lain sebagainya. Pokoknya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari 10 malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar untuk bersungguh-sungguh untuk menghadapi puasa Ramadan ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 6 hal yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya. Waalaikumsalam.